Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofrianto, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sijunjung. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi dari modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Manusia merdeka yaitu manusia yang hidup, lahir atau batin, tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Ki Hajar Dewantara 1889 sampai 1959. Tujuan pembelajaran khusus pada sesi ini adalah calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Koneksi antar materi. Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan membantu saya dalam menjelaskan atau memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 ini. 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa telah saya pelajari? 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya mendapatkan banyak sekali perubahan, terutama sudut pandang saya terhadap proses pembelajaran dan menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan di kelas selama ini kurang memperhatikan kebutuhan murid yang beragam. Saya cenderung menggunakan metode belajar yang sama untuk semua murid, baik dari segi konten, proses maupun produknya. Dengan demikian, saya akan melakukan perubahan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat kepada murid dan berdasarkan atas kebutuhan murid itu sendiri. Perubahan pemikiran saya berkontribusi sekali terhadap implementasi pembelajaran diferensiasi yang akan saya lakukan. Saya banyak sekali mendapatkan informasi ataupun gambaran bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berdasarkan atas kebutuhan murid. Dengan demikian, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan materi yang saya pelajari saat ini. Kemudian, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. 1. Terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan saya, terkhusus membentuk learning community. 2. Saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat. 3. Menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum maksimal. 4. Terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid.
guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal atau disebut dengan common sense. Ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain: lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, terdapat penilaian berkelanjutan, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas yang efektif. Contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika proses pembelajaran guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide, serta guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket dan lain-lain. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. 3. Mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Terdapat 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Strategi diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten atau materi, berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi proses. Dalam kegiatan ini, guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan pada murid-murid. Siapa sajakah murid yang membutuhkan bantuan dan siapa sajakah murid yang membutuhkan pertanyaan pembantu yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Semua hal tersebut harus dipertimbangkan dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang. Kemudian diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditujukan kepada guru. Produk adalah suatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain: setiap orang merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan,
guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk nyata, guru dan murid berkolaborasi, kebutuhan belajar murid terfasilitasi, dan layanan dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut diharapkan akan tercapai hasil belajar yang optimal dan maksimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan harus menuntun anak untuk mencapai kodrat dan setiap anak memiliki keunikannya sendiri serta berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Guru bertindak sebagai pamong agar anak tidak kehilangan arah dan mencapai kebahagiaan serta keselamatan setinggi-tingginya. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat mendukung upaya guru dalam usaha memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam dan dalam prosesnya selalu berorientasi pada keberpihakan kepada murid itu sendiri. Kaitan dengan modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Kaitan dengan modul 1.4 budaya positif, yaitu pembelajaran berdiferensiasi akan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dengan lingkungan yang menerapkan budaya positif di sekolah. Guru memiliki peran penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas pelajar. Demikianlah koneksi antar materi yang saya jabarkan terkait dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Guru bergerak Indonesia maju. Mari memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.